Welcome home Next Generation. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di ibadah minggu ini. Buat kalian-kalian yang di rumah, ingat ya, selalu jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Buat kalian yang belum bergabung dan rindu untuk bertumbuh dalam CG, bisa menghubungi line kami di @msyouth. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah seperti luar biasanya. Buat teman-teman yang juga rindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening atau bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Bapak. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami ya Bapak. Biarlah hadirat-Mu hadir di setiap rumah, di setiap kamar-kamar yang ada ya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Bapak. Kiranya persembahan ini tulus datang dari hati kami ya Bapak. Dan juga bisa berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak satu suara. Are you ready? Shout, 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 shout. Bersama bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, saat ini kami berkumpul Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Masih semangat untuk menyembah Tuhan dan memuji lagi. Here we go. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kami Tuhan, iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Here we go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Lord, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Hanya saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat kami, dimanapun kami berada saat ini. Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Setiap kata kau pun menunggu. Yes, God. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi kami memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Hari ini Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, apapun cobaan yang kami alami saat ini, mungkin hari-hari ini, di saat kami menyembah-Mu, mungkin kami berada di dalam lembah kekelaman. Mungkin hari ini di saat kami memuji-Mu, kami mengalami sesuatu nggak enak dalam hidup kami. Tapi biarkan hari ini Tuhan, kami mau terus memandang Engkau. Kami terus mau melihat Engkau. Kami mau terus mengejar Engkau Tuhan, sampai kapanpun. Dan kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai setiap kami. Engkau Tuhan Allah yang setia menggandeng tangan kami. Kami mau mengejar Engkau. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Biarkan dengan lembut saja kami mau katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Dengan lembut saja memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan. Yes God, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi, angkat hatimu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Yes, kayak memandang Kau Tuhan, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan setiap firman bisa menguatkan setiap hati kami, membuat setiap kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman teens, halo, kenalin, nama aku Cynthia. Aku salah satu CG leader di youth. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa kayak aku ini kayak nggak punya potensi, atau kayak ngerasa potensiku kok nggak sebesar kayak teman-teman yang lain ya? Hari ini aku mau ngomongin tentang Daud. Ayo kita bareng-bareng buka di 1 Samuel 16 ayat 12. Aku bacain ya. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Teman-teman, waktu Daud itu diurapi sama Samuel untuk menjadi seorang raja, Daud itu masih muda banget. Dan sejak muda Tuhan itu sudah menaruh potensi dalam Daud. Dan Tuhan tuh mengetahui potensi yang ada di dalam Daud itu. Nah, potensi itu apaan sih? Potensi itu berarti kita itu potensi itu berarti kapasitas yang kita miliki. How much kita itu bisa improve. Nah, waktu kayak kita itu, oh kita ada sebuah potensi untuk menjadi suatu hal, itu berarti kita belum jadi sesosok itu. Kayak misalnya nih, kita dikasih tahu, oh kamu berpotensi untuk menjadi seorang penyanyi yang hebat gitu misalnya. Nah, berarti kamu sekarang belum, tapi kamu punya potensi dan kedepannya kamu bisa menjadi seperti itu. Dan waktu kita kayak ngomongin tentang potensi, itu pastinya nggak jauh-jauh dari namanya living up to our fullest potential. Waktu kita hidup to our fullest potential, itu berarti kita itu living up to our fullest capacity. Berarti kita sudah menjadi sosok yang seharusnya kita bisa menjadi, kayak gitu teman-teman. Nah, aku percaya kalau kita semua itu diciptain dengan potensi kita sendiri-sendiri. Setiap dari kita pasti punya potensi yang berbeda-beda. Karena setiap dari kita itu punya calling yang berbeda-beda juga. Sedangkan potensi kita itu custom made for a calling. Jadi nggak ada orang yang punya potensi yang sama kayak gitu. Si A dan si B pasti punya potensi yang berbeda karena kita semua itu punya punya panggilan yang beda-beda kayak gitu. Nah, aku percaya setiap dari kita itu pasti punya gitu kan. Dan mungkin kita itu nggak tahu seberapa besar potensi kita gitu kan. Kita nggak tahu aku ini potensinya sejauh apa sih. That's why kita itu selalu berusaha live up to our fullest capacity, selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau kita aja mungkin sometimes we miss our own potential, orang lain mungkin juga bisa nggak lihat gitu potensi kita. Nggak semua orang itu bisa melihat potensi kita. Bahkan di ayat 1 Samuel 16 ayat 11 itu tertulis, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, di sini itu tertulis kalau Isai papanya itu ngelupain si Daud. Kenapa sih kok papanya ini bisa ngelupain si Daud? Karena papanya nggak ngelihat adanya potensi dari dalam Daud yang bisa allow him to be a king gitu, yang bisa memampukan si Daud ini jadi seorang raja. Jadi intinya papanya tuh nggak ngelihat kalau Daud itu punya potensi untuk menjadi seorang raja. Siapa yang sangka kalau ternyata Daud yang waktu itu super duper masih muda, dan dia dibandingkan sama kakak-kakak yang lain, dia tuh kan masih muda banget ya. Tapi ternyata dia itu adalah raja pilihan Allah, dan nantinya ke depannya dia tuh bakalan jadi raja yang super duper berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, nggak masalah kalau misalnya kayak orang-orang lain itu nggak ngelihat potensi dalam diri kita, or people miss the potential in us. Yang penting adalah kita tahu kalau Tuhan itu sudah taruh great potential in every single one of you. No matter who you are, Tuhan itu sudah ngasih potensi dalam diri kalian. Jadi yang penting tuh kalian tahu, and don't worry about others, whether they miss your potential or not. Nah teman-teman, Tuhan itu mau loh untuk kita itu live up to our fullest potential. Tuhan itu mengenal kita, dan Tuhan itu tahu kapasitas kita ini seberapa kita ini bisa improve. Kayak di perumpamaan di Matius 25 ayat 15. Yuk kita buka bareng-bareng lagi yuk. Di Matius 25 ayat 15. Aku bacain lagi ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Di sini tertulis kalau si tuan itu, ini kan cerita tentang perumpamaan yang Tuhan kasih tentang talenta. Nah, si tuannya di sini itu memberikan talenta ini kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupannya, kesanggupan setiap pelayan-pelayannya itu kayak gitu. Dan di sini tuannya itu kan berarti Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu taruh ke kita potensi yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan itu yang sudah mengenal kita, Tuhan sudah percaya pada kita, Tuhan sudah kasih potensi dalam diri kita, dan tahu kita itu bisa semaksimal apa. What is stopping you, everyone? Banyak banget orang-orang yang mereka itu nggak bisa ngemaksimalin potensi yang mereka miliki karena ketakutan mereka masing-masing. Takut dalam apa? Takut dalam banyak hal gitu. Takut dijudge, takut dijauhin, takut digibahin semisal. Kayak nggak masalah teman-teman. Namanya kita sebagai hidup kita ini pasti ada orang-orang lain tuh yang kayak suka ngejulitin kita gitu kan. But that's okay. Banyak banget teman-teman yang aku kenal itu banyak banget yang kayak ngerasa aduh takut nanti malah dipanggil dijuluki anak ambis gitu misalnya, atau kayak takut ya kalau misalnya aku belajar lebih nanti malah aku nggak bisa spend time gitu sama teman-teman yang lain kayak gitu kan. Nah, tapi jangan takut teman-teman, aku percaya waktu kita benar-benar berusaha untuk live up to our fullest potential, itu berarti nanti Tuhan tuh yang bakal melengkapi semuanya gitu loh. Jangan sampai takut untuk kayak digibahin, takut diapain, takut dijauhin. Tuhan tuh sendiri yang bakal naruh juga teman-teman dalam hidup kalian kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga, nggak kalah banyak yang takut untuk gagal. Teman-teman, kegagalan adalah bagian dari proses yang harus kita jalani agar kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. When I was younger, waktu aku kelas 9, I have this one teacher yang ngomong ke aku kayak gini, we never fail. Sometimes we win, sometimes we lose. Sometimes we learn, Sometimes we win, sometimes we learn. The only reason why you fail is because you stop trying. Nah, maksudnya apa sih? Sometimes itu ada kalanya di mana kita berhasil di satu fase titik tertentu kayak gitu kan. Tapi juga saat kita berusaha, kadang kita itu ada kalanya kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi itu bukan berarti kita gagal. Satu-satunya yang bikin kita gagal adalah kalau kita berhenti untuk mencoba kembali. Kita terlalu takut untuk berhenti mencoba. Jadi, berikan diri kalian tuh untuk diproses. Proses adalah bagian dari, kegagalan tuh adalah bagian dari proses gitu loh. Dan kita tuh harus mau diproses. Jangan sampai ketakutan-ketakutan kita itu menjadi halangan buat kita untuk berusaha and live up to our fullest potential kayak gitu. Jangan takut gagal, jangan takut dijauhin. Instead, belajarlah untuk kenali dirimu. Kenali apa sih rencana Tuhan dalam hidupmu. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus mengenali rencana Tuhan? Karena waktu kita itu sudah mengenali rencana Tuhan, waktu kita tahu, oh ini loh rencana Tuhan atas hidupku, kita itu jadi lebih sure. Waktu kita tuh mau ambil langkah, kita tuh mau ambil next step kita mau kemana, ke arah manapun, kita tuh jadi lebih sure. Oh, ini loh aku tahu rencana Tuhan tuh mau kemana, jadi aku tahu aku harus ambil langkah kemana. Gimana caranya supaya kita itu bisa mengenal rencana-rencana Tuhan? Pastinya kita harus mengenal Tuhan juga. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, mengenal Tuhan secara pribadi lewat apa? Lewat hati kita. Teman-teman, waktu kita mengenal Tuhan, itu nggak bisa diwakili. Kita nggak bisa mengenal Tuhan kayak dari cerita teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kita harus mengenal Tuhan tuh secara pribadi lewat saat kita bersama Tuhan secara pribadi, kayak dari sate tadi kan aku udah sampaikan dari sate, atau waktu kita worship sama Tuhan kayak gitu, waktu kita doa sama Tuhan kayak gitu. Nah, setelah kita itu sudah mengenal Tuhan dan juga rencana-rencana Tuhan, learn to worry less. Belajar untuk jangan terlalu banyak worrying-nya, and take your first step. Ambil langkah pertama kalian. Menurut aku pribadi, first step itu adalah kedua yang paling susah. Karena biasanya di first step, kayak di langkah pertama yang kita ambil, itu biasanya selalu saat dimana banyak banget ketakutan-ketakutannya. Selalu banyak kayak ngerasa bingung gitu kan, where to start, atau kayak takut ambil salah langkah gitu kan. Tapi aku juga percaya kalau misalnya kita itu udah berjalan sama Tuhan, waktu kita udah kenal Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, aku percaya all we need to do sometimes is to take a leap of faith and not to look back or look down. Sometimes kita tuh cuma perlu loncat
dengan iman kita berjalan dalam iman, dan kita tuh jangan lihat ke belakang atau kita ngelihat ke bawah. Kenapa kok kita jangan lihat ke bawah? Kenapa kok kita jangan lihat ke belakang? Karena waktu kita ngelihat ke belakang itu maksudnya kayak kita ngelihat ke masa lalu kita. Whether it's a good event in our life, yang our past event, atau it's a bad event in our life, jadi kayak kesalahan-kesalahan kita, itu tuh nggak bakalan mempengaruhi potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan apa yang Tuhan itu mau lakuin dengan potensi yang kamu miliki, itu nggak akan mempengaruhi Tuhan itu membawa kamu kemana, kayak gitu. Dan jangan ngeliat ke belakang. Kalau misalnya memang, aku ada ngelakuin kesalahan-kesalahan ini di belakangan gitu. Kemarin aku nggak berusaha, kemarin aku gagal, kemarin aku nggak bisa ngelakuin yang terbaik, misalnya kayak gitu. Ya sudah, kalau gitu hari ini mulailah untuk melakukan yang terbaik, dan besok jadilah lebih baik, kayak gitu. Jangan ngeliat ke belakang, teman-teman. Kalau memang ternyata, aku berhasil kemarin, ya berarti ambil apa yang baik dari kemarin and keep up the good work. And ya udah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan berlarut-larut dalam masa lalumu, kayak gitu. Terus jangan lihat ke bawah, teman-teman. Kenapa jangan lihat ke bawah? Alias jangan takut-takut lagi. Jalan aja sama Tuhan. Waktu kayak kita OTW gitu kan, kita udah on the way, udah jalan gitu. Sometimes kita tuh bakal kayak, aduh bener nggak ya? Gitu. Kayak pasti worry sometimes kan. Kayak, bener nggak sih ini jalan yang aku ambil? Jalan aja, pokoknya jalan aja sama Tuhan. Waktu kalian tuh sudah nyerahin semuanya, kalian udah nyerahin potensi kalian, nyerahin hidup kalian ke Tuhan, itu tuh Tuhan yang bakal take control. Jadi yang penting kalian berjalanlah bersama Tuhan. Anyways, kenapa kok tadi aku ngomong kalau itu tuh kedua yang paling susah? Karena menurut aku pribadi nih, yang paling susah itu untuk kita tuh konsisten. Konsisten dalam hal apa sih? Konsisten dalam hal kita konsisten dalam menggali potensi kita. Konsisten untuk kita itu live up to our fullest potential. Kayak gitu. And kita tuh konsisten to try to be the best version of ourselves, kayak gitu kan. Sometimes waktu orang-orang itu banyak yang kayak ngerasa, aku udah maksimal, aku udah mentok ini, udah sampai sini, udah aku berhenti aja gitu. Atau kayak bahkan ada orang-orang yang mungkin ngerasa, aduh capek ya, berusaha terus, udah berhenti aja. Jangan sampai kita berhenti tengah jalan, teman-teman. Jadi kita belajar untuk selalu konsisten untuk selalu berusaha menggali potensi kita. Saat kalian kayak ngerasa, aku udah mentok, ini udah maksimal, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi yang lain, kayak gitu kan. Berdoalah supaya God will lift your feet up, and supaya itu tuh bakal prevent us from walking in circles. Waktu kita walk in circles itu kita stop bertumbuh, teman-teman. Jadi berdoalah supaya Tuhan itu lift your feet up, supaya Tuhan tuh ngangkat kaki kalian dan bantu kalian berjalan di jalan yang lurus, bukan berjalan dalam satu bundaran yang sama gitu, supaya kalian tuh belajar untuk bertumbuh. Sama halnya kayak waktu kalian mungkin capek gitu, aduh capek, udahlah selesai aja, udah males gitu, nanti kapan-kapan lagi lah gitu kan. Doa aja ke Tuhan, selalu bawa dalam doa. Atau mungkin sometimes kalian juga pasti ada beberapa yang ngerasa, aku udah berusaha terus tapi kok aku terus-terusan gak maksimal ya. Satu yang harus kita selalu ingat itu kalau our goal is to run after our fullest capacity. Artinya apa? Kita itu mengejar our fullest capacity, bukan kita itu sekarang jadi. So, waktu kayak kalian lagi on the way, itu berarti kalian kan belum, but it's okay gitu. Karena tujuan kita adalah supaya kita setiap hari berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, kayak gitu. Jangan sampai kita get distracted, kita kayak ngerasa aku belum nyampe. Terus habis itu, udahlah aku berhenti aja karena aku capek. Karena memang kita sekarang belum nyampe, tapi kita selalu berusaha supaya in the end of the day, kita sudah menjadi pribadi yang seharusnya sudah like destined for us gitu loh. Kita sudah menjadi apa yang Tuhan rencanakan, kayak gitu. Teman-teman, potensi kita itu, kalau kita nggak gali bareng-bareng sama Tuhan, kalau kita nggak asah bareng-bareng sama Tuhan, itu tuh bisa malah ke arah yang salah. Itu malah bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain. Contohnya nih, mulut yang sama yang kita miliki sekarang, itu bisa kita pakai buat ngeberkati orang. Kita bisa pakai mulut kita tuh untuk memberkati orang. Tapi dengan mulut yang sama, itu bisa mengutuki orang dan jadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi, waktu kalian menggali potensi kalian, selalu libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Whether itu kalian mengasah talenta kalian, mengasah potensi kalian, atau kalian mengejar, atau kalian berjalan, selalu
libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kalian lakukan, setiap keputusan yang kalian ambil. Nah, tapi teman-teman, semua itu kembali ke kalian. Keputusan itu selalu ada di tangan kalian. Apakah kalian mau to live up to your fullest potential? Yuk teman-teman, I know that kita ini sekarang udah bulan ke-8 gitu kan, kita udah bulan ke-8, kita udah tinggal 4 bulan lagi, kita udah selesai 2021. Tapi today is never too late to start gitu. Today is never, but it's never too late to start now gitu. Kayak nggak pernah terlambat untuk kalian tuh mulai hari ini. Yesterday might be a lesson for all of us gitu. Hari kemarin mungkin kita nggak jadi yang maksimal, kemarin kita mungkin nggak ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin. Tapi hari ini is the right day to start, because we might not have a tomorrow. Jadi always try to do your best today. Start from today. So teman-teman, yuk kita belajar to stop worrying and start walking with God. Yuk saya pimpin dalam doa ya. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Thank you ya Bapak, Engkau sudah mengingatkan kami sekali lagi Tuhan bahwa kami semua memiliki potensi ya Bapak. Dan kiranya Engkau memberkati setiap dari kami agar kami dapat melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap proses yang kami jalani ya Bapak. Engkau yang bantu sertai kami Tuhan. Bapak, melepaskan berkat untuk setiap teman-teman tim yang mendengarkan ibadah hari ini. Kiranya Engkau membantu mereka, Engkau menyertai mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Bapak. Biar kiranya Engkau memberikan keberanian Tuhan agar mereka dapat mengambil langkah-langkah mereka, agar mereka terus konsisten Tuhan dalam menggali potensi-potensi mereka ya Bapak. Dan kiranya in the end of the day mereka bisa menjadi orang yang udah live up to their fullest potential. Sungguh kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom siap teman-teman teens, saya percaya bahwa praise and worship dan khotbah yang sudah dibagikan oleh Cing akan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ajak untuk setiap teman-teman, mari kita berdoa, syafaat untuk setiap saudara-saudara, setiap teman-teman kita yang sedang sakit COVID atau keluarganya yang sedang sakit COVID. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan, hari kami bersepakat ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap teman-teman kami, untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Bapa, yang sedang sakit, yang sedang terkena COVID ya Tuhan atau terdampak ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, biar Engkau Allah yang memulihkan mereka, biar Engkau Allah yang memberikan mereka kekuatan, damai, sejahtera, kasih karunia-Mu melimpah saudara mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa dengan segenap hati kami meminta di dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka dan Engkau telah sembuhkan mereka. Dan juga Abu berdoa ya Bapa untuk setiap teman-teman yang mengikuti ibadah pada hari ini, Engkau juga melindungi kami semua ya Tuhan dari COVID, berikan kami kesehatan untuk seluruh keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga sepakat ya Bapa, kami berdoa untuk CG kami minggu depan, ibadah kami minggu depan ya Tuhan. Biar nama Yesus semakin dimuliakan ya Tuhan atas Next Gen Teens ini ya Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan yang disanjung, tidak ada yang lain ya Bapa. Berkati setiap CG, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau berdiri bersama-sama untuk generasi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapa yang mengasihi kalian, yang menerima kalian, yang setia, melindungi kalian, bersama dengan kalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Kristus Yesus yang mengubah kalian semakin serupa seperti Kristus. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang menolong, menghibur, menginsyafkan kita semuanya sehingga kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita semua katakan amin. See you next week and God bless you.